Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga saudara-saudara tetap dalam keadaan sehat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini saya berada di kampung halaman saya. Dan tepatnya saya sedang berada di kebun sawit milik saya pribadi. Puji Tuhan, karena berkat Tuhan saya diberikan sedikit kesempatan untuk merawat kebun sawit saya. Nah, kebun sawit saya ini usianya sudah sekitar 7 atau 8 tahun. Nah, ada yang besar. Ini yang sudah besar, kawan-kawan, yang sudah mulai menghasilkan sedikit ya. Ada sekitar 500 kilo seperti itu. Dan ada juga tanaman sawit saya yang masih kecil, ada yang baru ditanam, dan ada juga yang berusia 3 tahun. Nah, teman-teman sendiri bisa melihat pokok tanaman kebun sawit saya. Puji Tuhan, semua karena berkat Tuhan. Semua karena berkat Tuhan. Tanaman sawit saya ini boleh bertumbuh dengan subur. Nah, saya akan tunjukkan kepada teman-teman salah satu dari pohon sawit saya yang sudah berbuah. Nah, ini teman-teman, buah sawitnya ya, luar biasa. Saya datang untuk menyemprot sawit supaya tidak banyak rumputnya. Karena kalau banyak rumputnya nanti susah untuk memanennya. Manennya pun perlu tenaga yang ekstra, saudara-saudara. Harus makan dulu, menggunakan sekuat tenaga untuk bisa memanen buah sawit ini. Nah, ini kawan-kawan, saya tunjukkan buahnya itu sudah lumayan besar-besar ya. Nah, buahnya sudah lumayan besar. Satu jenjang ini bisa 10 kilo, bisa ada yang belasan seperti itulah ya. Tapi ada yang 5 kilo, ada yang 7 kilo, ada yang 8 kilo. Saya mau tunjukkan kepada teman-teman sawit saya yang berusia 5 tahun, 3 tahun. Kawan, sawit saya yang baru berusia 3 tahun ya. Nanti saya rencana mau nyemprotnya supaya tidak banyak rumput. Puji Tuhan. Oke kawan-kawan, itulah tadi kawan-kawan sawit saya yang usianya masih 3 tahun ya. Kadang saya pulang itu 6 bulan sekali. Kalau ada waktu 3 bulan sekali paling cepat. Tapi saya dibantu sama bapak saya merawat sawit ini sehingga bisa besar sampai saat ini, karena dibantu sama bapak saya. Pesan buat kawan-kawan dimanapun bekerja, dimanapun kita menjadi karyawan, jangan lupa punya kebun sendiri. Karena lebih baik kita punya kebun sendiri daripada terus-menerus kita bekerja sama orang. Tetapi kita juga harus berhikmat, harus punya lahan supaya kita tidak susah nanti di kemudian hari ketika ada sesuatu hal yang tidak kita ketahui terjadi. Ketika kita sudah punya kebun, paling tidak bisa menolong penghidupan kita. Oke saudara-saudara, tetap semangat, kerja keras. Apa yang kita kerjakan tidak pernah sia-sia.
Tuhan berkati. Shalom.